Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini bersama saya Gusti Putu Adi Swartika Putra. Di sini kita akan membahas tentang ilmu ukur tanah di bab pendahuluan. Apa sih ilmu ukur tanah itu? Pada dasarnya ilmu ukur tanah yang kita pelajari adalah berkaitan dengan pengukuran untuk mencari bentuk, luasan, jarak atau beda tinggi dari suatu permukaan atau area suatu tanah di permukaan bumi. Nah, di sini coba kita lihat istilahnya, kita sering sebut surveying, di mana itu merupakan kegiatan penentuan kedudukan titik-titik atau penggambaran keadaan fisik yang terdapat di permukaan bumi. Nah, kegiatan ini meliputi pengukuran jarak, pengukuran sudut atau arah, pengukuran beda tinggi, pengukuran topografi, serta menghitung luasan permukaan tanah. Dari data-data yang kita cari atau kita dapatkan di lapangan nanti, itu selanjutnya akan dilakukan pengolahan data untuk menggambarkan bentuk petanya. Nah, di sini gunanya apa dalam teknik sipil? Jadi gunanya kita belajar ilmu ukur tanah ini adalah diantaranya untuk pemetaan situasi untuk keperluan perencanaan jaringan irigasi, jalan raya, jaringan air minum, bangunan, untuk pembangunan saluran serta profil jalan. Yang kedua, untuk penentuan elevasi dan letak bangunan yang akan dibangun di lapangan atau with set. Jadi sebelum kita membangun tuh biasanya dilakukan pengukuran dulu di lapangan untuk menyocokkan apa yang sudah direncanakan dengan kondisi real di lapangan. Itu biasanya kita sebut with set. Yang ketiga, itu pengontrolan elevasi bangunan yang sedang dibangun agar sesuai dengan rencana. Nah, jadi pengontrolan elevasi yang dimaksud itu kita mengontrol tinggi bangunan yang sedang dibangun itu selama proses pembangunannya agar tidak salah atau berbeda dengan apa yang direncanakan. Jadi pengontrolan itu dilakukan selama proses pelaksanaan proyek dilakukan. Nah, di sini kita coba mengenal beberapa bangunan yang kita sebutkan tadi di awal. Ini yang pertama saya tampilkan bangunan gedung. Di sini ada, kita lihat bangunan apartemen, bangunan hotel, bangunan kantor, dan rumah tinggal atau villa di sini. Nah, di antara semua bangunan ini tentunya semua bangunan ini dibuat atau dibangun di atas permukaan tanah. Jadi dari proses desain atau perencanaan, proses sampai proses pelaksanaan itu diperlukannya pekerjaan pengukuran di sini. Oke, kita lanjut dulu. Selain bangunan gedung, kita juga mengenal di teknik sipil bangunan air. Nanti kalian bisa lebih detail mempelajari mungkin di mata kuliah yang lain. Di sini bangunan air ini ada bendungan, ada saluran drainase, ini drainase jalan kalau kita lihat di gambar. Terus ada bangunan bendung, dan di sini ada saluran irigasi. Nah, di sini semua bangunan ini juga sebelum dibangun kita tentunya harus kita mendapatkan situasi di sekitar bangunan ini yang dikerjakan, itu harus dilakukan pengukuran. Selanjutnya ada bangunan transportasi. Ini beberapa saya tampilkan di sini. Ada bandara, ada jalan raya, ini ada pelabuhan dan jalur kereta api. Sama dengan bangunan-bangunan yang lain, semua bangunan ini sebelum dikerjakan dari proses desain dan perencanaan itu sudah harus dilakukan pekerjaan pengukuran untuk memplot
seperti contohnya lah di bandara ini, sekian area ini harus kita tahu bagaimana bentuk tanahnya, bagaimana kontur tanahnya, elevasinya itu beda tingginya, sampai bisa direncanakan atau didesain bandara sedemikian rupa. Nah, di sini coba kita sepintas untuk membahas hasil pengukuran, atau di sini kita bahas peta topografi seperti yang sudah sempat disebutkan tadi sepintas di awal. Nah, ini yang disebut peta topografi. Bisa kita lihat garis yang tidak beraturan ini biasanya kita sebut garis kontur. Jadi garis-garis ini menunjukkan elevasi yang berbeda atau beda tinggi yang berbeda antara garis yang satu dengan yang lainnya. Coba kita perhatikan gambar yang di kanan ini. Nah, ini lebih detailnya. Dari gambar ini bisa kita lihat ada angkanya di sini. Kalau kita potong dia di tengah gambar ini garis potongnya. Kita lihat bagaimana bentuk potongannya. Coba di sini ada angka 40. Kalau kita tarik garis ini, nah ini dia 40 itu adalah puncak dari ini mungkin kita anggaplah perbukitan dulu. Dia ada di puncak bukit ini dari garis yang ada angka 40-nya ini. Kita geser lagi di sebelahnya ada garis dengan angka 30. Ini dia artinya lebih rendah dari garis yang tadi. Begitupun seterusnya kita lihat di sini. Garis 20, garis 10. Nah, semoga kalian udah terbayang di sini apa sih garis kontur itu. Peta topografi ya, inilah peta yang menunjukkan beda tinggi, beda elevasi di suatu area. Kalau di kenyataan kita lihat kurang lebihnya seperti daerah di persawahan ini. Ada terasering. Ini kan antara yang paling atas kita turun terus ini ada beda tingginya. Kira-kira gitu, ada terasering inilah beda tingginya dia. Nah, lebih detail coba kita bayangkan di pekerjaan untuk bangunan rumah. Jadi sebelum bangunan rumah itu dibangun di lapangan, dilaksanakan proyek pembangunannya, tentunya kita akan melakukan proses desain dulu. Nah, dari desain itu, nah ini contoh denah. Ini ada denah rumah sederhana, enggak sederhana juga sih, ada kolamnya. Kenapa bisa muncul gambar seperti ini? Tentunya sebelum ini digambar kita sudah tahu berapa luasan tanah tempat bangunan ini akan dibangun, berapa panjangnya, bagaimana kondisi tanahnya, kita udah tahu. Nah, itu tahunya dari mana? Ya, dari kita langsung melakukan pengukuran di lapangan. Misalnya di sini ini karena dia peta di 3 dimensi, jadi tidak kelihatan ukurannya. Kita anggaplah ini di garase misalnya panjangnya ini 5 meter. Terus di sini lagi 10 meter lah kita anggap, kan 15 meter. Jadi ukuran ini sudah disesuaikan dengan ukuran tanah yang ada yang akan dibangun bangunan ini. Jadi prosesnya itu kita sebelum melakukan desain itu kita biasanya mencocokkan ukuran di lapangan itu dengan apa yang tertuang di sertifikat tanah. Biasanya di sertifikat itu sudah kelihatan dia panjang tanahnya, tapi di lapangan kita harus memastikan itu. Biasanya sudah ada patok. Nah, patok itu yang jadi patokan nanti, patokan di lapangan untuk kita ngukur apakah sesuai dengan yang tertuang di sertifikat. Itu kalau rumah tinggal, mungkin biasanya di kisaran 1 aro sampai 3 aro itulah kita anggap. Itu masih bisa kita mengukur secara manual di awal untuk memastikan ukur-ukurannya ini. Tapi kalau untuk lebih tepatnya memang kita harus menggunakan alat nanti di sana. Kalau alat nanti kita coba bahas di kesempatan selanjutnya. Ya, kita lanjut di sini. Setelah
kita tahu panjang, lebar atau kondisi tanah tempat rencana kita bangun rumah itu. Jadi dari sana kita baru bisa mulai mendesain. Tentunya ukuran yang ada di sini harus sesuai dengan ukuran tanah yang tadi, sehingga bisa dibuat gambar seperti ini. Nah, terus tadi ada penentuan elevasi. Apa sih penentuan elevasi itu? Nah, ini coba kita lihat tampak bangunannya. Jadi dari pengukuran itu kita dapatkan juga bukan panjang dan lebar tanah itu saja, tapi keadaan tanahnya. Seperti ini contohnya, kita lihat. Ini mungkin garasi ya. Kita anggaplah garasi ini. Jadi dia tingginya berbeda dengan di area ini. Ini teras mungkin ya, teras. Nah, disinilah nanti kalau memang dia beda tingginya di lapangan itu akan dipertahankan, jadi desainnya mengikuti nanti. Bisa juga ini kita ratakan, nanti ada pekerjaan namanya pekerjaan cut and fill di sana. Yang tinggi kita potong, yang rendah kita uruk, jadi supaya areal tanah ini bisa datar. Tapi kalau kita lihat di sini ya dipertahankan, desainnya mengikuti juga nanti. Nah, inilah yang kita cari beda tinggi. Selain panjang dan lebar atau keadaan tanah yang akan dibangun tadi. Sini kita dapat kontur ya, desainnya mengikuti. Berarti ada garasenya di atas, tapi nanti mungkin teras atau ada lantai satunya juga nanti dia posisinya di bawah. Mungkin seperti itu. Semoga bisa terbayang untuk kalian ya. Nah, di sini setelah biasanya kita memplot di gambar desain dari pengukuran itu. Nah, ini setelah gambar bangunan dituangkan dalam peta, akan dilakukan pengukuran kembali titik-titik bangunan tersebut di atas lahan yang akan kita bangun. Jadi, setelah areal tanah kita dapatkan bentuknya seperti apa, itu dibuat desain. Nah, sewaktu pelaksanaan itu akan dilakukan pengukuran kembali untuk memastikan apa yang sudah tertuang di gambar rencana itu. Jadi inilah yang kita tadi sebut weight set. Jadi ini ada boplang yang dipasang untuk menentukan titik-titik bangunan yang akan dibangun tersebut. Nanti boplang itu mungkin lebih lanjut lebih detail kita bahas di pertemuan selanjutnya. Intinya dari awal itu desain. Nah, ini coba saya rangkum. Jadi apa saja yang harus diukur kalau kita bicara rumah ya, biar kalian lebih sederhana mengertikan gitu loh. Jadi apa saja yang harus diukur. Nah, ini coba bisa dilihat di sini ada gambar tanah coupling. Tahu ya tanah coupling? Nah, ini biasanya pengembang itu membeli satu areal tanah sekian hektar atau sekian are, dia dipecah menjadi beberapa ini akan dijual. Nah, inilah untuk memecah ini kita perlukan tadi alat ukur itu untuk mengukur ini sehingga dapatnya bidang tanah seperti ini. Kondisi tanahnya seperti apa, tingginya seperti apa. Kebetulan ini sudah jadi tidak kelihatan lagi garis konturnya di sini. Dianggap sudah datar mungkin di sini. Nah, apa saja yang diukur itu? Nah, ini luasnya. Seperti ini ada dia ukuran 16 meter. Ini belakangnya 14 meter, di sebelahnya ada 10 meter. Ini sebelahnya 17 meter. Jadi kalau kita hitung luasnya, nanti kalau yang blok A1 ini batasnya ya ada jalan di sebelah. Ada juga ini mungkin jalan juga di sini. Di sini batasnya dengan tanah tetangga. Terus ada panjang, ini lebih rendah daripada tanah ini, atau tanah ini lebih rendah dari jalan ini. Nanti kalau gambar yang lebih detail ada dia penjelasannya untuk menunjukkan beda tinggi itu. Jadi kurang lebihnya untuk di pendahuluan ini yang bisa kita bahas itu saya dulu. Semoga bisa membuka pengetahuan kalian tentang ilmu tanah ini. Karena di teknik sipil ini merupakan istilahnya kita juga sangat penting untuk mengetahui
apa saja yang perlu kita lakukan di pekerjaan ukur tanah ini, karena nanti meliputi dari perencanaan sampai di pelaksanaan kita menggunakan ilmu ini. Mungkin sekian dulu dari saya di pertemuan pertama ini di bab pendahuluan. Nanti sampai jumpa di kesempatan